Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa radhiyallahu an ashabi sayyidina Rasulillah wa an tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman waja'at sakratul maut bilhaq, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Peringatan daripada acara tahlil yang baru dilakukan, yang insya Allah makbul indallah. Dan ini juga merupakan peringatan untuk kita semuanya, bahwa sebagai salah satu peringatan bahwa semuanya juga akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kapan pulangnya, atau berani atau takut pulangnya, tapi dengan cara apa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan keadaan yang bagaimana pulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu demikian. Orang menceritakan dengan kematian semudah itu, padahal orang yang mengalami daripada kematian itu dikatakan kiamatus sughra, kiamat yang kecil, yang begitu sangat menakutkan sekali. Di mana orang mengalami daripada kematian ketika Israel datang menjumpainya. Apakah dia melihatnya? Dia melihat Israel, dia melihat Israel. Orang tidak melihatnya, tapi dia melihat Israel. Dia melihatnya dengan cara yang menyenangkan atau menakutkan. Bagaimana amal seseorang tadi yang berjumpa, yang berhadapan langsung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, dan itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Itu demikian. Karena apa? Karena menakutkan, sangat menakutkan sekali. Lalu apakah dikatakan betulkah orang tersebut melihat malaikat maut, dan ketika datang untuk mencabut rohnya, untuk mengeluarkan rohnya? Benar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kunta fi hufratin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawmal hadid. Laqad kunta, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, dan kami singkapkan daripadamu penutup yang menutupi matamu, sehingga pada hari itu sangat tajam penglihatanmu. Masya Allah bukan. Wa man lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yaitu di dalam surat Qaf ayat 19. Adapun waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, surat Qaf ayat 19. Itu demikian. Masya Allah bukan. Wa man lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adapun laqad kunta fi hufratin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawmal hadid, dalam surat Qaf ayat 22. Itu demikian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Di dalam surga yang mengatakan ketika seseorang itu hendak pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan dia pulangnya?
cara pulangnya agar mendapatkan kenikmatan dan tidak merasakan rasa takut. Padahal pada bagaimana yang dikatakan rasa takutnya saat sakaratul maut, bagaimana seseorang dapat menghindari daripada rasa takutnya sakaratul maut, dan bagaimana ketakutan di dalam kubur, lalu orang tersebut akan dapat selamat dari kubur. Ketika bagaimana dia yang berada di alam barzah, dan bagaimana ketika dibangkitkan dari kubur, yaitu yang berada di alam mahsyar, bagaimana orang tersebut akan selamat daripadanya. Karena ketiga hal itu yang paling ditakuti, di mana Imam Ali Zainal Abidin Sayyidah Sajidin alaihi salam beliau berkata, asyaddu sa'a itu ada masalah saat. Yang paling ditakuti oleh anak cucu Adam itu tiga hal, kata Imam Ali Zainal Abidin. As-sa'ah allati yu'ayin fiha malakal maut. Yang pertama, ketika dia menyaksikan malaikat maut ketika datang kepadanya hendak mencabut ruhnya. Dan yang kedua, as-sa'ah allati yaqumu fiha min qabrih. Yang kedua yaitu ketika dia dibangkitkan dari kuburnya. Yang bagaimana dengan ketakutannya yang baru saja dibaca di dalam surah Yasin disebutkan, ya wailana mambasana mimbar godina hadza ma wa'ada rahman wa saddaqal mursalun, di dalam surah Yasin ayat 52. Kalau mereka berkata, ya wailana, aduhai celakanya kami, mambasana, siapa yang membangkitkan kami, min margodina, dari tempat tidur kami, yaitu dari kubur kami. Hadza ma wa'ada rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah Ar-Rahman. Wa saddaqal mursalun, dan benarlah para rasul-rasul. Masya Allahu kan, wa malam yasha lam yakun, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah kalau kita melihatkan yang selalu daripada bagaimana ketakutan-ketakutan, karena bagaimana rasa sakit orang mengalami sakaratul maut, maka kesakitannya orang mengalami sakaratul maut wajar kalau Al-Quran menyebutkan bahwa sesungguhnya kamu lari daripadanya. Apalagi seseorang bagaimana dia takutnya ketika menghadapi Israel yang baru, yang belum pernah dialaminya dan belum pernah bertemu atau berhadapannya. Bagaimana ketakutannya ketika seseorang melihat yaitu setan dengan wajah rupanya yang asli, dia takut. Ketika melihat iblis dengan wajah rupanya yang asli, dia akan lebih takut. Sangat menakutkan. Orang-orang suka mengatakan dengan demikian bagaimana menakutkannya iblis yang demikian. Tapi iblis sendiri kelak ketika bertemu Israel merasa ketakutannya dahsyat, dan dari takutnya maka larinya iblis itu dengan satu langkah itu minal maghrib ilal maghrib. Dari ketakutannya yang luar biasa, dia lari ketika berjumpa Israel. Sekali larinya selangkah dari maghrib sampai maghrib, begitu kencangnya dan ketakutannya yang luar biasa. Itu demikian. Makanya disebutkan wajah sakaratul maut bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu lari daripadanya. Masya Allahu kan, wa man lam yasha lam yakun, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa hal demikian diperingati? Bukan hanya diperingati amal fadilah kepada orang yang pulang tahlil itu, tapi juga untuk orang yang membacanya, untuk orang
hidup yang memperingatinya, sebagaimana yang selalu mesti diingat. Dan begitu pula juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada semua hambanya di dalam hadis qudsi, di mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan wa yabnal isrin, wahai orang-orang yang berusia 20 tahun, jiddu wastahidu, bersungguh-sungguhlah kalian. Wa yabnal talatin, wahai orang-orang yang berusia 30 tahun, la yahurannakumul hayatud dunya, janganlah sekali-kali kalian terbuai dengan kehidupan dunia ini. Lolos daripada 30, Allah peringatkan lagi wa yabnal arba'in, wahai orang-orang yang berusia 40 tahun, madza a'dadtum lil liqa'i rabbikum, apa yang sudah kalian persiapkan untuk berjumpa kepada Tuhan kalian. Wa yabnal hamsin, lolos daripada 40, Allah peringatkan lagi wa yabnal hamsin, hai orang-orang yang berusia 50 tahun, ja'akumun nadhir, telah datang peringatan kepadamu. Lolos daripada 60, Allah peringatkan. Lolos daripada 50, Allah peringatkan lagi wa yabnal sittin, hai orang-orang yang berusia 60 tahun, zar'un ana hasadu, ibarat tanaman sudah waktunya untuk dipanen kalian. Yaitu masa transisi di mana Sayyidul Anbiya wal Mursalin pulang kepada Allah pada usia 62-63. Lolos daripada 60, Allah peringatkan lagi wa yabnal sab'in, hai orang-orang yang berusia 70 tahun, nadakum munadin fajibu, yang menyeru sudah memanggil kalian, bersiap-siaplah untuk menjawab panggilannya. Lolos daripada 70, Allah peringatkan lagi wa yabna tamanin, hai orang-orang yang berusia 80 tahun, atakumus sa'atu wa antumul hafilun, atakumus sa'atu wa antumul hafilun, telah datang kiamat kepadamu, hai orang-orang yang berusia 80. Kenapa kalian lari daripadanya? Kenapa 80 dikatakan telah datang kiamat kepadanya? Karena seringnya usia 80 sudah tidak ada enaknya untuknya. Itu demikian. Makanya disebutkannya wa yabna samanin atatkumus sa'atu wa antumul hafilun, laula ibadur ruka, kalau bukan lantaran hamba-hamba yang berukuk, warijalun husya, dan kalau bukan lantaran orang-orang yang khusyuk, wasibyanun rudha, dan kalau bukan lantaran bayi-bayi yang sedang menyusu, walaula an'amun ruta, dan andai kata bukan lantaran binatang-binatang yang sedang melahap rumput, la subba alaikumul adzab subba, sungguh sudah aku curahkan segala siksa bagi kalian. Wal iyadu billah, thumma na'udzu billah, wal iyadu billah, thumma na'udzu billah, wal iyadu billah, thumma na'udzu billah. Itu demikian. Bagaimana dengan ketakutan yang dikatakan kematian tadi? Kematian tadi, ketakutan tadi, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menggambarkan tentang sakaratul maut, di mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi, al-mu'ayanatu malakil maut asyaddu min alfi darbatin bisayf," kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, menyaksikan malaikat maut, berhadapan kepada malaikat maut, melihat malaikat maut, sungguh lebih menakutkan dan lebih mengerikan daripada 1000 pukulan pedang. Itu ketakutannya. Lalu bagaimana kesakitannya yang dikatakan bahwa tidak ada, kalau rasa sakit itu pada sakaratul maut itu dialaminya, maka tidak ada yang lebih sakitnya daripada sakitnya sakaratul maut. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan walladzi nafsi biyadihi, demi zat
yang jiwaku berada di tangannya. La tahruju nafsu abdin minad dunya hatta yata'allama kullu irqin minhu ala hiyali. Tidak ada seseorang yang keluar dari dunia ini yang ketika rohnya dicabut, melainkan kesakitannya yang dia alami, maka kesakitannya itu berada pada setiap semua urat yang berada pada dirinya, dan setiap saraf yang berada pada dirinya itu merasakan sakit, spontanitas serentak pada saat itu. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Masya Allah kan. Wa man lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tentu apa yang bisa untuk menyelamatkan seseorang daripada sakaratul maut, menghilangkan rasa ketakutan, menghilangkan rasa sakit. Dan begitu pula ketika seseorang masuk ke liang lahat, di liang lahat begitu ketakutan, di mana orang masuk ke kegelapan kubur yang begitu gelap, dan begitu masuk dia akan disambut dengan binatang-binatang tanah, dan juga yang lebih daripada itu munkar, yang lebih daripada itu jelas munkar wa nakir. Siap untuk menyambut dengan cara yang apa? Cara yang mengerikan atau cara yang bagaimana? Lalu bagaimana untuk menghilangkan semuanya itu? Tentu dibutuhkan daripada pertolongan. Dan pertolongan siapa? Pertolongan Allah, pertolongan makhluknya Allah, hambanya Allah yang mempunyai hak, yang diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong dan memberikan syafaat. Sehingga dengan syafaatnya orang tersebut gak akan merasa kesakitan, gak akan merasa ketakutan ketika dia mengalami sakaratul maut, atau ketika dia hendak masuk ke liang kubur, atau juga ketika dia dibangkitkan dari kuburnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah. Kemudian mereka beristiqomah. Apa istiqomah? Istiqomah ialah meneguhkan pendirian mereka. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Dengan apa? Dengan mengikuti Rasul, mencintai Rasul dan ahli baitnya. Apapun yang terjadi tetap dia kokoh meneguhkan pendiriannya, istiqomah, yaitu mencintai Rasul, mengikuti Rasul dan ahli baitnya. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu, dan jika mereka dapat sanggup melakukan seperti itu, maka ketika dia hendak mau meninggal, tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat akan datang kepada mereka. Allah takhafu, dengan mengatakan janganlah kamu merasa takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu merasa sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang Allah janjikan kepadamu. Itu di dalam surat Fussilat ayat 30. Memperoleh surga. Kenapa memperoleh surga? Tentu karena kecintaannya tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan hanya itu, bahkan ketika dia hendak pulang kepada Allah Subhanahu wa taala,
sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan merasa puas lagi diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah aku ke dalam golongan hamba-hambaku. Hamba-hamba siapa? Yaitu Rasul dan Ahlul Baitnya. Dan begitu Rasul dan Ahlul Baitnya berada, maka rasa ketakutan hilang yang berada pada dirinya, dan roh itu sudah berada di tenggorokan. Ketika wadkhuli jannati, dan masuklah aku ke dalam surgaku, roh tersebut keluar dari jasadnya dan bareng bersama Rasul dan Ahlul Baitnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itulah tadi syafaatnya Rasulullah, syafaatnya Ahlul Baitnya Rasulullah, 12 imam dari Ahlul Baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan membawa kalian, yang akan membawa kita semuanya ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, dengan syafaatnya, demikian yang dikatakan jannah, 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 surga, 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 yaitu karena apa? Karena mereka adalah ashabul jannah, yang disebut dengan ashabul jannah Ahlul Baitnya Rasulullah, 12 imam dari Ahlul Baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ashabul jannah pun di dalam Al-Quranul Karim 30 juz Al-Quran, 6.666 ayat, kata-kata ashabul jannah di dalam Al-Quran hanya ada 12, tidak kurang dan lebih. Kata-kata ashabul jannah tidak kurang dan lebih, hanya ada 12 di dalam Al-Quran. Dengan ribuan ayat tersebut hanya ada 12 kata-kata ashabul jannah. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dalam surat Al-Baqarah ayat 82. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itulah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 82. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa usaha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang kedua, dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal-amal yang soleh, la nukallifu nafsan illa usaha, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Merekalah para penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 42. Yang ketiga, wa nada ashabul jannati ashaban nar. Dan para penghuni surga menyeru penghuni neraka. Surat Al-A'raf ayat 44. Yang keempat, wa nada ashabun nar ashaban jannah afidu alaina minal ma'. Dan para penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air. Surat Al-A'raf ayat 44. Yang kelima, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhamu wujuhahum qatarun wala dhillatun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula
kehinaan. Mereka itulah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Di dalam surat Yunus ayat 26. Yang keenam, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilu sholihati wa ahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan merendahkan diri mereka dan merendahkan kepada Tuhan mereka dan merendahkan diri mereka kepada Tuhannya, mereka itulah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dalam surat Hud ayat 23. Yang ketujuh, inna ashabal jannatil yawma fi suhulin fakihun. Inna ashabal jannah, sesungguhnya para penghuni surga, mereka pada hari itu sedang bersenang-senang dalam kesibukannya. Dalam surah Yasin ayat 55. Yang ke-8, ashabul jannah, ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Yang dikatakan penghuni surga pada hari itu khairum mustaqarra, paling baik tempat tinggalnya, wa ahsanu magila, dan paling indah tempat istirahatnya. Yang ke-9, wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama para penghuni surga. Yang ke-10, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Dalam surat Al-Hasyr, tiada sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Yang ke-11, ashabul jannati humul faizun. Para penghuni surga, mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Yang ke-12, wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum. Dan para penduduk surga, dan mereka menyeru kepada penduduk surga, salamun alaikum. Dalam surat Al-A'raf ayat 46. Masya Allah bukan, wa man lam yasha' lam yakun, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah demikian. Kenapa dikata-kata di syafaat? Betul. Sebagaimana orang-orang yang telah mengikuti ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu aman bagi mereka ketika dia hendak pulang kepada Allah. Bagaimana orang-orang yang telah mengikuti ahlul bait Rasulullah, yang mengikuti Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, akan merasakan rasa sakit pada kematian atau akan ketakutan. Bagaimana mungkin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, yang beliau dikatakan Sayyidul Awsiya, Imam Ali bin Abi Thalib yang dikatakan Imamul Mazahib wal Magharib, Imamul Muttaqin. Imam Ali bin Abi Thalib sebagaimana Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam berkata, man ahabbani wajadani
inda mamatihi bihaitsu yuhib. Kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, barang siapa yang mencintaiku dan kelak dia akan menjumpaiku ketika matinya dalam keadaan yang menyenangkan. Waman abhadani wajadani inda mamatihi bihaitsu yasu'u. Dan barang siapa yang membenciku, kata Imam Ali bin Abi Thalib, kelak dia akan menjumpaiku ketika matinya dalam keadaan yang paling tidak dia sukai. Kenapa Imam Ali bin Abi Thalib pasti menjumpainya? Betul, Imam Ali bin Abi Thalib pasti menjumpainya. Sebagaimana yang dikatakan kadzdzaba wal adzib man za'ama anna amiral mu'minin Ali bin Abi Thalib alaihi salam la ya'raji'atahu indal maut. Kadzdzaba wal adzib, sungguh kadzdzaba wal adzib, dusta yang besar. Siapa yang mengira bahwa sesungguhnya Imam Ali bin Abi Thalib tidak menjemput syiahnya ketika dia hendak pulang kepada Allah, pasti Imam Ali akan menjemput syiahnya ketika dia hendak pulang kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. 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 Sama Imam Ali bin Abi Thalib, semuanya ketika orang tersebut mau meninggal semua disabari, apalagi syiahnya. Kalau syiahnya pasti dijemput. Yang munafik, yang kafir, yang kufur, semuanya juga disabari oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika dia hendak meninggal, menunjukkan bahwa imam sebagai hujjah. Itu mengatakan, haram, di mana Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam beliau berkata, haramun ala nafsin antamuta walam yauni minal mu'min walal munafiq. Kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, tidak mungkin seseorang itu bisa mati terlebih dahulu sebelum dia melihatku terlebih dahulu. Tidak mungkin seseorang itu dia akan mati sebelum dia melihatku terlebih dahulu, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu demikian, baik mukmin atau munafik, Imam Ali sebagaimana dikatakan hujjah, sebagaimana orang mengatakan sebagaimana sebagai argumennya Allah, hujjahnya Allah ala halqi, atas semua makhluknya. Itu demikian. Kenapa yang mukmin yang munafik bisa berinya? Kalau dia mukmin, ketika dia berjumpa kepada Imam Ali, maka dia akan senang sekali. Dan karena mengetahui bahwa dirinya adalah ahli jannah, ahli surga. Lalu orang yang munafik bisa beri pula. Dan orang yang munafik ketika dia hendak meninggal, ketika bertemu dengan imam, maka dia akan merasa ketakutan sekali karena tahu bahwa dirinya adalah ahli neraka. Lalu bagaimana kedudukannya orang-orang yang belum mengetahuinya? Orang yang belum mengetahui Ahlul Bait, orang yang belum mengetahui Islam, orang yang belum mengetahui, yaitu yang tidak pernah kebenaran ini sampai di telinganya. Yang kebenaran belum pernah sampai ke telinganya. Belum ada orang yang menyampaikannya, sehingga dia betul-betul tidak mengetahuinya. Apakah Imam Ali datang? Imam Ali mendatangi orang-orang yang demikian. Imam Ali mendatangi dan Imam Ali mengatakan bahwa dirinya adalah imam. Orang yang mencintainya surga dan yang membencinya adalah neraka. Dan jika dia mukmin percaya maka dia ahli surga, dan jika dia menolak maka dia adalah ahli neraka. Itu demikian. Masya Allah kan. Wa man lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Imam Ali bin Abi Thalib menjemput semua hamba Allah. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam beliau wafat. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib syahid. Lalu ketika jenazahnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam ditaruh. Ketika jenazahnya sedang ditunggui oleh putranya Imam Hasan, karena tidak ada yang mengurus jenazah Imam, yang bisa mengurus jenazah Imam, tidak ada yang boleh mengurus jenazah Imam al-Ma'sumin kecuali Imam. Ketika Imam alaihi salam, ketika Imam Hasan sedang menunggui jenazahnya Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, lalu datang seseorang yang menggunakan topeng dengan menggunakan kuda, melaju dengan kecepatan yang tahu-tahu berhenti di depan Imam Hasan. Lalu orang tersebut yang menggunakan topeng mengatakan kepada Imam Hasan, apa yang dikatakan? Bolehkah aku memindahkan jenazah ini ke kerandanya? Lalu Imam Hasan mengatakan, tidak ada yang boleh mengurus jenazah Imam kecuali Imam. Lalu beliau yang bertopeng tadi mengatakan, Aina akhuka Abu Tis'aim, mana aina akhuka, di mana ayahmu? Aina akhuka, di mana saudaramu? Kata orang yang bertopeng tersebut. Lalu Imam Hasan mengatakan, saudaramu yang mana? Abu Tis'aim, ayah dari 9 para imam. Dengan mengatakan demikian, imam keluar dan spontan waktu sama imam tersenyum. Ketika imam tersenyum, spontan melihat imam tersenyum, lalu mengatakan, waya imami, waya abi, hei imamku, hei ayahku, bukalah agar kami dapat melihat wajahmu, wajah yang paling mulia, khairul makhlukat ba'da sayyidil anbiya wal mursalin. Lalu orang tersebut membuka topengnya. Beliau adalah Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib mengambil jasadnya, jenazahnya, dan memindahkan kerandanya. Lalu apa yang dikatakan Amirul Mukminin Al-Imam Husain alaihi salam? Ya bunayya, hai putraku, hai ayah 9 para imam, bagaimana mungkin aku tidak menjemput diriku dan tidak memindahkan jenazahku, jasadku ke kerandanya, dan bagaimana mungkin aku tidak mengurusinya? Semua para pengikutku, aku mengurusinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu demikian. Sebagaimana kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salam. Lalu dikatakan dia tidak akan merasa ketakutan lagi di dalam kuburnya, yang mencintai mengikuti imam dari ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia betul-betul menjadi syiahnya Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Pernah pada suatu saat Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam sedang mengendarai kudanya bersama para sahabat-sahabatnya, para pecintanya. Lalu ketika di tengah perjalanan ada jenazah yang sedang digotong, hendak mau dimasukkan ke liang
kubur. Imam Ja'far Shadiq spontan menyamperi jenazah tersebut kepada turun dari kudanya dan menyamperin jenazah tersebut. Lalu Imam Ja'far Shadiq alaihi salam spontan memegang dada jenazah tadi. Dia mengatakan, ya fulan bin fulan, anna ya fulan bin fulan, anda kalam tahab ba'da hadisah abada. Ya fulan bin fulan, andakah sesungguhnya engkau lantah tidak akan pernah takut lagi untuk selama-lamanya setelah ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lalu mereka orang-orang yang berada di sekitar jenazah tersebut spontan menanyakan, man anta, siapa engkau? Lalu Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, Imam Ja'far mengatakan bahwa aku adalah Imam Ja'far Shadiq alaihi salam. Dan semuanya orang berteriak ketika itu bertakbir mendengar nama Imam Ja'far Shadiq alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu, ya Imam, bagaimana aku tahu ya Imam bahwa dia adalah pencintamu? Memang ya Imam, dia mencintaimu dan sangat mencintaimu. Dia daripada si aku ya Imam. Lalu bagaimana aku mengetahuinya ya Imam? Lalu Imam menyebut nama orang tersebut dengan langsung menyebutnya fulan. Ya fulan, dengan menyebut nama orangnya langsung. Orang tersebut melihat dan memandang Imam semuanya. Imam mengatakan, bagaimana aku tidak tahu? Setiap daripada si aku yang berada, setiap daripada si aku, baik yang berada di langit maupun yang berada di bumi, ketika dia hendak pulang kepada Allah, pasti aku dikasih tahu terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lalu Imam alaihi salam, Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, beliau berkata, ma yamutu mu'alin lana mubhidun li'adaina illa wa yahduruhu Rasulullah wa amirul mu'minin wal Hasan wal Husain fayasurruhu wa yubassiruhu wa in kana ghairu mu'alin lana yarahu bihaitsu yasu'u. Kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, ma yamutu mu'alin lana mubhidun li'adaina. Seseorang tidak akan mati dari pengikutku. Orang yang betul dia mualifkan dirinya mengikutiku dan dia membenci musuh-musuhku, kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salam. Sungguh dia tidak akan mati sebelum kakekku Rasulullah dan Amirul Mukminin kakekku dan wal Hasan wal Husain menyamperi terlebih dahulu dan memberikan kabar gembira kepadanya. Dan kebalikannya, ketika seseorang yang bukan dari mu'alin lana, yang bukan dari pengikutku, bukan dari pecintaku, lalu dia meninggal, maka sungguh dia tidak akan meninggal terlebih dahulu, melainkan dia menyaksikan sesuatu yang paling menakutkan untuknya, yang paling dia benci, yang paling dia tidak sukai. Wal iyadu billah, tsumma na'udzu billah. Wal iyadu billah, tsumma na'udzu billah. Wal iyadu billah, tsumma na'udzu billah. Kita lihat imam yang pasti diikuti. Kecintaan kepada imam itulah yang menjadikan, kecintaan kepada imam itulah yang menjadikan seseorang mendapatkan syafaatnya. Karena apa? La yadkhuluna jannah illa bi rahmatillah. Tidak ada seseorang yang dapat memasuki surganya Allah kecuali dengan rahmatnya Allah. Wala wajadu rahmatullah, dan tidak ada seseorang yang bisa mendapatkan rahmatnya Allah illa bi syafaati Rasulillah, kecuali orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah.
Wala wajadu syafa'ata Rasulillah illa man hatta ahla baiti Rasulillah. Dan tidak ada orang-orang yang bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah melainkan orang-orang yang mencintai ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 12 imam dari ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk dicintainya, yang wajib untuk diikutinya. Itu demikian 12 imam. Sebagaimana imam yang berada di dalam Al-Quran, kata-kata imam juga berada 12 di dalam Al-Quran, tidak kurang dan lebih. Tidak kurang dan lebih, kata-kata imam itu hanya ada 12 di dalam Al-Quranul Karim. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana 12-nya cari semuanya 30 hanya ada 12 dan kurang dan lebih, kata-kata imam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dari ribuan ayat hanya ada 12. Ribuan ayat hanya ada 12. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Qala Ibrahim berkata, aku mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Yaitu kata-kata imam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana ala bayyinatin, afaman kana ala bayyinatin min rabbi wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitabun imaman wa rahmatan. Afaman kana ala bayyinatin min rabbi wa yatluhu syahidun minhu wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabun. Wa min qablihi yang dikatakan apa? Kitab Musa imaman wa rahmatan. Itu dalam surat Hud. Apakah sama orang-orang kafir dengan orang-orang yang mempunyai bukti nyata Al-Quran dari Tuhannya dan diikuti pula oleh seorang saksi Muhammad dari Allah? Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab yang menjadi pedoman dan rahmat. Pada surat yang lain, yang ke-3, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina imaman. Imam lagi. Walladzina yaquluna, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam tadi di dalam surat Al-Furqan, surat Furqan ayat 74. Yang keempat, wa min qabli kitab Musa imaman wa rahmatan, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai pedoman dan rahmat. Surat Al-Ahqaf ayat 12. Yang kelima, fattaqomna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Imam lagi.
Fantaqamna minhum, maka kami binasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota ini benar-benar terletak pada jalan umum yang terang. Surat Al-Hijr ayat 79. Terus yang ke-6, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Imam lagi. Yang dikatakan imam lagi. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami menuliskan apa yang mereka telah kerjakan. Wa atharuhum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan kami kumpulkan semuanya dalam kitab induk yang nyata, Imamun Mubin. Ayat tersebut di dalam surat Yasin ayat 12. Pernah ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam sedang berjalan, yaitu ketika berjalan dengan para sahabatnya, dengan Ammar bin Yasir di satu lembah, lalu melihat dengan banyak semut di lembah tadi. Lalu Ammar mengatakan, ya Amirul Mukminin, ya Imam, apakah engkau mengetahui jumlahnya semut tadi? Imam mengatakan, ya Ammar, bukan hanya aku mengetahui jumlahnya semut tadi, ya Imam. Ya Ammar, berapa jumlahnya semut? Imam menyebutkan, dan dari mana semut ini, mau kemana semut ini? Tidak ada satu pun yang terlibatkan dari pengetahuanku, ya Ammar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan apa yang mereka bicarakan, ya Ammar, tidak sedikit pun terlewat dari pengetahuanku, ya Ammar. Kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Lalu, bagaimana aku mengetahuinya? Aqra'ta kitab Allah, ya Ammar. Apakah engkau membaca kitab Allah, ya Ammar? Iya, kata Ammar. Imam Ali menyebutkan ayat tadi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang mereka telah kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatunya kami kumpulkan fi kitabin mubin, dalam kitab induk yang nyata, ya Ammar. Yang dikatakan dengan Imamun Mubin, ya Ammar, aku, ya Ammar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu demikian. Yang ketujuh, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disebutkan dengan kata-kata imam di sini, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Bi imamihim, imam lagi. Surat Al-Isra ayat 71. Yang ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatilu a'immatal kufri innahum la aymanahum la'allahum yantahun. A'immah jamak daripada imam. Faqatilu a'immatal kufri, maka perangilah pemimpin-pemimpin kaum kafir, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar mereka berhenti. Faqatilu a'immatal kufri innahum la aymanahum la'allahum yantahun, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ke-9, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. A'immah lagi jamak daripada imam. Waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk. Dan kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Pada surat yang lain, yang kata-kata imam lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-10, wa nuridu an namunna alladzina istud'ifu bil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin wa naj'alahum a'immatan. A'immah lagi jamak daripada imam. Dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi. Dan kami hendak menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin, para imam, a'immah, pemimpin-pemimpin. Wa naj'alahumul warisin, dan kami jadikan mereka sebagai para pewaris bumi. Itu imam. Yang ke-11, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Imam lagi jamak, a'immah jamak daripada imam. Yang ke-12, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Waj'alna minhum, dan kami jadikan di antara mereka, pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Di dalam surat As-Sajdah ayat 24. Masya Allah, bukan wa man lam yasallam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma atina hubban filan wa sayyidul jannatan wa rizqan laki wal malakin wa naqala rizqan katsiran ala al-tajibat mubarakan allati yufarrika fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, rabbana wa la tahmilna ilaika kama hamalta ala alladziina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna fir'ana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.